Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movie Lain. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama pada konten kali ini, pemirsa, di mana ya tetap seputar soal ijazah Pak Jokowi ya yang dikatakan palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya. Nah, dan uniknya di sini dalam pembahasan kita pada konten kali ini, pemirsa, di mana di sini pernyataan Andri Satrio ya, nah, selaku pakar politik. Di mana kita ketahui bersama bahwa Bang Hensat di sini ya sebelumnya yang kita ketahui bersama kan adalah seorang pakar politik atau pengamat politik yang selalu menyerang atau yang selalu mengkritik Pak Jokowi, pemirsa. Nah, uniknya di sini Bang Hensat itu ya menjunjung Pak Jokowi lah atau membela Pak Jokowi secara tidak langsung. Dan ini yang membuat publik tambah ya heboh lagi, pemirsa. Dan coba kita simak terlebih dahulu ya pernyataan dari Bang Hensat, dan mari kita simak terlebih dahulu, pemirsa. Semua pertanyaan besarnya kan, ini yang mau dicari apa oleh pelapornya? Dia mau lihat ijazah aslinya Jokowi aja. Dia mau lihat itu. Ngomonglah baik-baik, Pak. Ini mohon maaf, ampun-ampunan nih saya, Pak ya. Saya mau lihat, habis itu kita udah beres nih, Pak. Tapi buat apa? Sama lah, Ken. Kamu juga kalau misalnya ditanya, Ken, lulusan mana? Mana coba ijazahnya? Siapa lu? Lihat-lihat, kan kita langsung mikirin, oh pinjol nih pasti lo ya. Mau lihat-lihat. Jadi wajar Pak Jokowi bersikap seperti ini, Bang Hensat? Iya, kan Pak Jokowi itu pasti akan berlindung dari UGM, kan sama seperti saya. Kalau ditanya tentang keaslian ijazah, ya saya bisa menunjukkan. Dan itu berlindung dari alma mater. Kayak misalnya saya nih, saya terus terang nih, ijazah asli saya kebanjiran, hilang. Nah saya pergi ke Unpad, dapat saya salinan ijazah, ada tulisannya. Tapi ya, itu kan Unpad yang keluarkan, Pajajaran. Selesai. Mau asli kayak enggak, kayak kan Unpad yang ngeluarin. Saya kan sudah bilang begitu. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi jalan sekarang santai, ya dia menikmati. Lah ini bukan salah gue. Ini bukan masalah saya, ini masalahnya masalah UGM. Sekarang UGM kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu nggak akan pernah bisa bilang bahwa ini palsu. Beban pembuktiannya ada di UGM. Udah di UGM lah. Nomor 14 tercantum nama Joko Widodo terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Kemudian disampaikan pada koran Bernas yang terbit pada hari Jumat Kliwon tanggal 18 Juli 1980 halaman 4 kolom 4 tercantum jadwal pendaftaran ulang UGM Fakultas Kehutanan dilaksanakan pada hari Senin 28 Juli 1980. Hal ini sejalan dengan dokumen formulir registrasi mahasiswa tahun ajaran 1980-81 atas nama Joko Widodo tertanggal 28 Juli 1980 di arsip Fakultas Kehutanan UGM telah diuji secara laboratoris oleh puslapor yang dinyatakan blanko adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Kemudian adanya surat pernyataan atau janji mahasiswa atas nama Joko Widodo tanggal 28 Juli 1980 yang telah diuji secara laboratoris oleh puslapor dan dinyatakan blanko adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding. Kedua, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Bapak Insinyur Haji Joko Widodo melaksanakan perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti adanya hasil studi KHS atas nama Joko Widodo nomor induk mahasiswa 1681/KT mahasiswa Fakultas Kehutanan yang telah diuji secara laboratoris oleh puslapor dan dinyatakan blanko dan stemper adalah identik atau sama dengan pembanding serta tanda tangan milik Dr. Insinyur Setiono, Dr. Sunardi dan Insinyur Burhanuddin adalah identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan pembanding. Adanya tanda penyetoran SPP semester 2
tahun ajaran 81-82 atas nama Joko Widodo dan dinyatakan oleh Puslapor diuji secara laboratoris, dinyatakan stempel adalah identik dan sama dengan pembanding, dan dinyatakan oleh Puslapor diuji secara laboratoris, dinyatakan stempel adalah identik dan sama dengan pembanding. Adanya surat permohonan izin atau registrasi semester 2 tahun ajaran 81-82 atas nama Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 1982 yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan stempel adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding. Adanya surat keterangan lulus ujian praktek atas nama Joko Widodo pada tahun 1984 yang diarsipkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian adanya dokumen urian kerja ujian dan praktek tingkat sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681/KT. Di dalam juga menjelaskan telah dilaksanakan pekerjaan praktek tingkat 1 sampai dengan skripsi meliputi 1. Kuliah lapangan 1 lama 1 hari di Banjarjo Ngawi pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada tahun 1982. Ketiga, inventarisasi hutan lama 6 hari di Banjarjo tahun 1982. Keempat, praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Nomor 6, problema kehutanan lama 3,5 bulan di Kota Madya Surakarta pada tahun 84 sampai dengan 1985. Kemudian adanya daftar nilai sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681/KT. Ketiga, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Haji Joko Widodo telah memenuhi syarat kelulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti A. Adanya berita acara ujian atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681 dengan ditandatangani oleh dosen penguji atas nama Dr. Insinyur Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur P. Burhanuddin, dan telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Adanya surat keterangan bebas dari pinjaman buku, uang, atau alat tulis untuk dapat mengikuti wisuda sarjana. Persyaratan ini diberikan harus dipenuhi untuk memenuhi dapat mengikuti wisuda sarjana atas nama Joko Widodo dengan NIM 80-1681/KT/1681. Terhadap surat keterangan tersebut sudah telah diuji oleh laboratorium Puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Kemudian adanya skripsi yang berjudul Studi tentang Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya Surakarta yang ditulis oleh Joko Widodo nomor mahasiswa 1681. Atas skripsi tersebut telah diuji Puslapor dengan pembanding skripsi rekan-rekan senior dan junior Bapak Joko Widodo yang hasilnya sebagai berikut.
Satu, bahwa terdapat banyak merek mesin ketik yang beredar namun dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe, yaitu tipe PK dan Elite. Dua, tipe PK memuat 10 huruf dalam 1 in dan tidak menunjuk font tertentu yang sekarang ada dalam tipe ketikan digital. Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi, setelah dilakukan penelitian dari bab 1 sampai dengan terakhir oleh Puslapor, mesin ketik yang digunakan adalah tipe Pika. Khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan hand press, letterpress, sehingga apabila diraba tulisannya rata, tidak rata atau cekung. Terhadap uji lapor tersebut persesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak hand press atau letterpress. Empat, penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa? Tulis di kolom komentar ya terkait dengan konten kali ini seputar jasa Pak Jokowi yang dituding palsu, ya kan, oleh gerombolan para sakit hati, ya kan, atau bagi orang-orang yang memang keinginannya itu tidak terpenuhi, ya kan, akhirnya menyerang Pak Jokowi dan sebagainya. Tulis di kolom komentar pemirsa pendapat kalian, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.